Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan menjelaskan teori pembelajaran olahraga. Nah, sebelum saya menjelaskan terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Angela Aulia Brugit dengan NPM 2115010143 dari Fakultas FKIP Prodi PGSD kelas 11B 11. Teori pembelajaran olahraga. Pengertian pendidikan olahraga. Olahraga pendidikan adalah model pengajaran yang dikembangkan dari program pendidikan jasmani di sekolah. Suatu bentuk pengajaran yang revolusioner dalam pengajaran keterampilan olahraga dan permainan yang ada pada program pendidikan jasmani. Pendidikan olahraga adalah bagian penting dari pertumbuhan dan perkembangan siswa. Olahraga membantu dalam pengembangan kesehatan dan kebugaran fisik tubuh melalui partisipasi dalam olahraga dan permainan. Seorang siswa memperoleh berbagai keterampilan, pengalaman, dan kepercayaan diri yang bermanfaat untuk mengembangkan kepribadian mereka. Olahraga pendidikan dan pendidikan jasmani. Nah, olahraga pendidikan merupakan salah satu bagian dari program pendidikan jasmani. Oleh karena itu, olahraga pendidikan harus masih tercantum dalam kurikulum pendidikan jasmani, meskipun bisa dipahami bahwa olahraga selayaknya dikembangkan melalui jalur pembinaan kelompok olahraga, tetapi olahraga persatuan perlu pula pembinaan sebagaimana wujud upaya percepatan pengembangan olahraga di tanah air. Pendidikan olahraga. Ruang lingkup atau ranah pendidikan olahraga mencangkup 3 aspek yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, aspek yang pertama yaitu aspek kognitif, mencakup pengetahuan tentang fakta dan konsep, serta yang lebih penting ialah penalaran dan kemampuan memecahkan masalah. Pada prinsip yang dikuatkan oleh pemikiran, maka kesehatan juga perlu ditingkatkan agar seimbang antara pemikiran dan kesehatan. Yang kedua merupakan aspek efektif, mencangkup sifat-sifat psikologis yang menjadi unsur kepribadian yang kukuh, tidak hanya pada ranah kerohanian. Pada aspek efektif, pendidikan olahraga yang terdapat di mata pembelajaran sangat dibutuhkan karena untuk menyimbangkan pada diri seseorang. Yang ketiga merupakan aspek psikomotorik, mencakup aktivitas fisik yang dapat merangsang kemampuan kebugaran jasmani sekaligus untuk membentuk penguasaan gerak keterampilan itu sendiri. Keterampilan yang ada pada diri seseorang sangatlah diperlukan untuk menunjang skill yang dimiliki. Nah, adapun tujuan umum olahraga pendidikan merupakan olahraga pendidikan di sekolah memiliki tujuan yang lebih ambisius daripada tujuan program pendidikan jasmani. Tujuan umumnya lebih menekankan para siswa berperan sebagai pemain dari suatu cabang olahraga tertentu dan membantu mereka mengembangkan potensi diri dalam melakukan cabang olahraga tertentu. Nah, adapun tujuan umum tersebut, yang pertama, siswa memiliki kompetensi keterampilan olahraga untuk berpartisipasi dalam cabang olahraga tertentu, memahami dan dapat melaksanakan strategi yang tepat dalam olahraga pemain, dan memiliki pengetahuan sebagai pemain pada cabang olahraga tertentu. Yang kedua, siswa memahami nilai-nilai peraturan, kebiasaan, dan strategi berolahraga baik berperan sebagai partisipasi atau penonton. Yang ketiga, siswa memiliki rasa antusias olahraga dan rangka mempertahankan, melindungi, atau meningkatkan perilaku budaya berolahraga. Tujuan khusus olahraga pendidikan. Olahraga pendidikan memiliki tujuan yang segera dan komprehensif. Melalui partisipasi mereka dalam berolahraga, para siswa diharapkan yang pertama itu mengembangkan keterampilan di kebugaran khusus dalam cabang olahraga tertentu. Yang kedua, berapresiasi dan mampu menerapkan strategi dalam berolahraga. Yang ketiga, berpartisipasi sesuai tingkatan perkembangan kemampuan siswa. Yang keempat, berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pertandingan olahraga. Nah, sekian materi dari teori pembelajaran olahraga mengenai apa saja sih
manfaat olahraga, tujuannya, dan apa pengertian konsep dalam olahraga. Sekian dan terima kasih.